Pemirsa, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlangsung sejak Rabu 24 Juni hingga Sabtu 27 Juni 2026 resmi berakhir tanpa satupun pengaduan dari masyarakat. Pada hari terakhir pelaksanaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan, Lucy Wijaya, bersama Ketua SPMB Sopyan Ansori, tetap masuk kantor untuk membuka posko. Pengaduan sekaligus memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan sesuai regulasi. Lucy Wijaya mengatakan seluruh proses SPMB berlangsung lancar dan mengajak masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua SPMB Sopyan Ansori menegaskan tidak ada laporan resmi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran selama pelaksanaan SPMB. Keberhasilan penyelenggaraan SPMB tanpa keluhan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipimpin Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto dalam menghadirkan layanan pendidikan yang transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Dengan Permendesmen nomor 3 tahun 2026 ada 4 jalur untuk masuk ke sekolah tersebut. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur mutasi, yang keempat adalah jalur afirmasi. Nah, seandainya si anak memang tidak masuk dalam zona tersebut dan dia memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik dengan menyampaikan eviden atau bukti yang ada yang sesuai dituangkan di dalam surat keputusan Bupati nomor 128 tahun 2026 ya, 168 tahun 2026, bukti prestasi akademik ataupun bukti prestasi non-akademik itu diterima untuk masuk ke dalam jalur prestasi. Nah, jika orang tuanya pindah misalnya mengalami mutasi, pindah tempat, maka jalur mutasi yang digunakan. Jika dia ikut orang lain, orang tua asuh atau pamannya karena ketidakmampuan, maka jalur afirmasi yang digunakan. Jadi keempat jalur ini berjalan dengan seimbang. Akan tetapi ada kewajiban bagi sekolah adalah wajib menerima jika anak tersebut berada dalam zonanya. Itu ada kata wajib menerima. Nah, kalau prestasi itu dipersentase dari kuota daya tampung, afirmasi dipersentase dari kuota daya tampung. Begitu juga jalur mutasi dipersentase dari kuota daya tampung. Nanti Pak Ketua yang akan menjelaskan secara teknisnya, secara substansinya bagaimana pengaturan persentase-persentase tersebut serta bagaimana untuk masuk ke jalur tersebut. Menjawab pertanyaannya tentang kekecewaan tidak bisa masuk sekolah favorit. Sebenarnya sekolah favorit itu secara regulasi itu sudah tidak ada lagi, sudah dihapus. Kenapa? Pemerataan pendidikan, pemerataan sarana prasarana pada setiap sekolah itu sudah dilakukan. SMP 1 mendapat Chromebook, SMP di desa juga mendapat Chromebook, SMP kecil mendapat Chromebook, SMP besar mendapat Chromebook. Layar interaktif, SMP besar mendapat layar interaktif, SMP di desa juga mendapat layar interaktif, sekolah besar mendapatkan layar interaktif, SMP kecil juga mendapatkan layar interaktif. Ya, begitu juga yang menengah. Memang kalau kita kategorikan berdasarkan jumlah siswa, bukan berdasarkan prestasi, berdasarkan jumlah siswa, sekolah itu memang ada tingkatan berdasarkan bukan kualitasnya tapi kuantitasnya. Siswa sekolah kecil, sekolah menengah, sekolah sekolah besar berdasarkan jumlah siswa. Nah, pengelompokan ini sekali lagi bukan berdasarkan kualitas tapi berdasarkan kuantitas. Kuantitas dalam arti kata daya tampung dan jumlah siswa yang berada dalam sekolah tersebut. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya tempat pendidikan itu di sekolah manapun sesungguhnya sama, itu akan kembali kepada diri kita sendiri, kembali pada peran orang tua kita untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ini. Tapi yang jelas ya, yang kami sangat atasi di sini adalah jangan sampai anak itu putus sekolah. Jangan sampai muncul nilai ATS, persentase ATS. Ya, oleh karena itu saya juga mengajak pada pihak media, pihak wartawan agar memberikan edukasi kepada
masyarakat, edukasi pada anak-anak kita bahwasanya ya sebenarnya tidak ada sekolah favorit, tapi ya jangan tepuk dada misalnya saya siswa SMP 1, tapi tepuk dada saya adalah si A, prestasi saya ini. Jadi dia bersifat lebih kepada personal ya. Buktinya apa? Kegiatan OSN, kegiatan O2SN yang tingkat nasional, kegiatan FL2SN, banyak sekolah-sekolah desa yang mendapat juara. Kemarin itu seperti SMP yang di Puding, dia berhasil mendapatkan juara bidang OSN. Sekolah di di Kedurang, ya berhasil mendapatkan menjebol kejuaraan dalam bidang O2SN. Jadi sekali lagi prestasi favorit ya, sekolah favorit itu hanya image. Yang realitas sebenarnya adalah bagaimana kita ya mengkondisikan anak kita belajar di lembaga pendidikan itu, bagaimana guru mengkondisikan anak belajar di lembaga pendidikan itu agar anak ini memiliki progres pendidikan ya, baik bertambah baik karakternya maupun bertambah besar pengetahuannya gitu. Baik, untuk pelaksanaan SMND tahun ini alhamdulillah berdasarkan pantauan kami di lapangan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Belum ada laporan baik secara tertulis maupun secara lisan masalah kendala yang terjadi di kegiatan SPMB. Cuma ada yang seperti kata Pak Kadis tadi, ada keluhan, kekecewaan mengapa anak kami tidak masuk ke sana. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis, sekolah pada prinsipnya sama, yang penting anak-anak kita belajar. Itu saja, bukti prestasi dimanapun tempat sekolah. Pak, untuk 4 jalur tadi kan boleh disebutkan itu Pak, berapa itu poinnya, persentase. Untuk pelaksanaan SPMB tahun ini, terkhusus tingkat satuan pendidikan SMP, ada 4 jalur yang kita gunakan. Jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk jalur domisili, sesuai dengan juknis yang ada, domisili ini minimal 50% itu di tingkat satuan pendidikan. Kemudian untuk jalur prestasi maksimal 25%, untuk jalur afirmasi maksimal 20%, dan jalur mutasi 5% maksimal. Tolong dipahami kata maksimal dan minimal. Jadi kalau ada maksimal berarti tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan jalur domisili minimal 50%. Berarti bisa 100%. Berarti bisa lebih. Seandainya di wilayah tersebut memang kondisi siswanya terbatas. Seperti itu. Pengetahuan adalah cakrawala, keberanian adalah matahari, kesabaran adalah bumi, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Renal Ayubi melaporkan.